Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai berbagai jenis pekerjaan. Nah, di dalam bekerja ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Menampilkan rasa percaya diri, yaitu yakin dengan kemampuan diri sendiri. Yakin bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, menjaga disiplin diri, seperti datang ke tempat kerja sebelum jam masuk, tidak meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan, dan jam kerja benar-benar digunakan untuk bekerja, bukan untuk kegiatan yang lain. Yang ketiga, etika masuk kantor. Ketika memasuki kantor atau tempat kerja, mengucapkan salam dan selalu menunjukkan wajah yang ceria. Keempat, memahami etika pergaulan, seperti bersikap sopan santun, ramah, perhatian terhadap rekan kerja, dan mampu mengendalikan emosi diri. 5. Etika berpakaian. Ketika bekerja, hendaknya memakai pakaian yang rapi dan juga sopan. 6. Etika ketika berbicara di tempat kerja. Saat berbicara, menatap lawan bicara dan menggunakan tata bahasa yang baik. 7. Hubungan dengan atasan. Selalu menghormati atasan dan berusaha tidak membuat malu atasan. 8. Hubungan dengan teman kerja. Sesama teman kerja harus saling membantu dan tidak boleh saling menjatuhkan. 9. Hubungan dengan bawahan. Menghargai bawahan sebagai manusia yang bermartabat. Memberikan perintah dan juga teguran secara bijak. Yang ke-10, menjaga kredibilitas diri dengan cara berbicara dengan jujur, selalu menepati janji, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, sumber daya alam yang ada di sekitar kita ternyata berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang ada. Secara umum, ada 3 wilayah yang mempengaruhi pekerjaan seseorang. 3 wilayah itu adalah dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. 1. Jenis pekerjaan di dataran tinggi. Sebagian besar pekerjaan orang yang hidup di dataran tinggi adalah bertani. Mereka biasanya menanam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Bahkan ada tumbuhan tertentu yang hanya bisa hidup di dataran tinggi. Contohnya adalah teh. Sehingga banyak perkebunan teh yang terdapat di dataran tinggi. 2. Jenis pekerjaan di dataran rendah. Sebagian besar orang yang hidup di dataran rendah adalah petani. Misalnya padi dan palawija. Padi ditanam ketika musim hujan, sedangkan palawija ditanam ketika musim kemarau. Selain bertani, orang yang tinggal di dataran rendah juga memelihara ternak. Contohnya adalah ayam dan bebek. 3. Jenis pekerjaan di perairan. Jenis pekerjaan orang yang tinggal di perairan adalah nelayan. Para nelayan yang menangkap ikan di laut untuk mencukupi keperluan keluarganya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang menggambar benda 3 dimensi. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Dari jenis benda yang akan digambar, menggambar bentuk 3 dimensi terdiri atas 3 jenis, yaitu 1.
Menggambar bentuk benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok. Misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, kulkas, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggambar bentuk benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan sebagainya. Yang ketiga, menggambar bentuk benda bebas. Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Misalnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda alam lainnya. Saat kita menggambar suatu benda, kita memerlukan model. Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Model gambar dapat dibuat secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan menatap model yang ada di depan mata. Secara tidak langsung, kita menggambar modelnya melalui foto. Saat kita menggambar, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk menggambar bentuk dapat dibedakan berdasarkan penggunaan medianya, yaitu media kering dan media basah. Yang pertama, media kering. Peralatan ini biasanya digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan kering. Peralatan tersebut antara lain ada pensil, krayon, spidol, konte, dan drawing pen. Yang kedua, media basah. Peralatan ini biasanya digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan basah. Peralatan tersebut antara lain ada cat air, cat poster atau cat plakat, tinta bak atau tinta Cina, cat minyak atau akrilik, dan ekolin. Nah teman-teman, itu tadi pembelajaran tematik kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.